Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Ninja RR ya. Penyakit yang umum di Ninja RR ya. Lebih tepatnya Ninja RR yang sering panas nih ya. Buat teman-teman ini pasti juga ngalamin ya di Ninja RR. Karena Ninja RR ini full firing ya. Full firing, terus beratnya juga lebih berat dibandingkan dengan yang tipe naked ya. Ini otomatis kependinginan itu kurang ya, bukan kurang sih, jadi cepat panas lah intinya. Tapi ada faktor juga yang mempengaruhi panasnya itu menjadi berlebih atau tidak normal ya di Ninja RR. Ini pasti banyak banget user Ninja RR yang mengalami keluhan yang sama ya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman jangan ngecek dulu mesin, tapi cek dulu radiator ya. Cek dulu radiator. Nah, motor ini kebetulan udah mangkrak lama banget ya. Di pemilik sebelumnya itu sekitar 6 bulanan lebih motornya gak dihidupin. Nah, otomatis karena radiatornya ini bahannya besi ya, bahannya besi, itu mengakibatkan terjadinya kerak. Ini juga udah dikuras sampai 3 kali, keraknya juga masih tetap bandel ya. Jadi harus dikorok, harus dibawa ke tukang radiator ya. Nah, tapi saya ada solusi lain sih. Nah, ini untuk ciri-ciri radiator yang nggak normal ya di Ninja RR seperti ini. Saya spilin. Kondisinya itu udah dibuka tuh radiatornya. Nih, lihat nih. Masih dingin. Saya nyalakan dulu flash ya. Nah, itu kelihatan. Nah, itu kan kelihatan banget ya. Jadi si airnya itu muncrat. Nah, muncrat ya, naik turun. Nah, itu udah pasti penyakitnya radiator yang mampet ya. Jadi si radiatornya itu mampet di bagian sininya. Nah, ini gimana bang solusinya? Solusinya ada dua ya. Ada dua kemungkinan solusinya nih. Jadi teman-teman yang pengen nge-upgrade daripada dikorok, itu lebih baik upgrade ke aluminium ya. Karena sekarang radiator aluminium itu ada yang harganya sangat murah, kualitasnya bagus, dan yang paling penting adalah PNP ya. Baik ke Ninja RR New ataupun RR Old. Jadi dimensinya sama, cuman tebalnya beda dan bahannya aluminium. Jadi kalau aluminium itu bahannya itu tidak mudah berkarat ya. Jadi walaupun motornya jarang dipakai, lebih aman yang aluminium dibandingkan yang besi. Tapi ya bagusnya juga tetap motor mah dipakai aja ya, setiap hari dihidupin supaya nggak ngempet ya, supaya nggak ngempet. Nah, kalau seal o-ringnya yang kena itu dari sini ngebul, dari radiatornya itu ngebul. Kalau ini kan nggak ngebul, cuma naik turun kayak gitu ya. Jadi kalau digas tuh nyembur ke atas. Nah, nanti kalau dibawa jalan 3 kilo ini sampai pol panas ya. Karena ke ruang bakarnya itu kekurangan cairan ya. Jadi si air radiatornya itu ngempet. Nah, ini saya ada solusinya nih. Nah, ini sambil kita ngebandingin dimensi ya. Nah, ini yang orinya nih. Nah, orinya kayak gini. Tipis banget tuh ya. Terus mudah berkarat karena bahannya besi. Nah, saya ada rekomendasinya. Jadi sekalian nanti teman-teman memperbaiki ninjanya yang sering panas, teman-teman juga bisa ngupgrade sekaligus ya. Nah, ini kepunyaan ZX ataupun RR ya. Ini Thailand original ini guys. Nah, ini original. Nah, untuk dimensinya jadi bisa teman-teman bandingin ya. Kalau dari segi panjang mungkin beda 1 cm lebih panjangan yang orinya ya. Yang bikin mentok itu kan lebar ke sampingnya ya. Nah, otomatis kalau misalkan pakai yang lebih panjang lagi, yang curve, itu pasti mentok. Saya juga nggak suka karena harus coak-coak body ya, nggak PNP. Nah, nanti kalau yang ini itu meskipun lebih besar kapasitas airnya, ini lebih kecil dikit,
Sehingga untuk pemasangannya itu PNP dan juga udah dapat jaring-jaringnya nih. Nah, guys, udah dapat jaring-jaringnya ya. Jadi udah keren. Terus sensor-sensor ini semuanya normal. Seperti orinya. Posisinya pun sama tuh. Ini sensor-sensor kan? Ini sensor-sensor. Nah, sama ya, posisi itu sama di sebelah kiri juga ya. Untuk dudukannya semua PNP guys. Mungkin ininya diambil nih nanti nih. Untuk dudukan, nah ini dipindah ya. Untuk dudukan bosingnya ya. Cuman mindahin itu doang ya. Sama yang atas ini ada bosing. Semuanya PNP, dijamin PNP ya. Nah untuk kapasitas, emang betul bang, ini lebih banyak airnya nih, bisa dilihat ya. Ini tipis ya. Nah itu jaringnya ya terpisah, dan ini yang terisi air itu paling 1,5 cm ya. Sementara ini tebalnya mungkin ada di 3 sentian ini. Tuh, wow, tebal banget kan. Full aluminium dan original Thailand. Nah teman-teman, kalau misalkan bang belinya di mana, nanti boleh dicek di deskripsi dan juga di kolom komentar ya. Nanti saya spill untuk link pembeliannya. Daripada ngoprek yang ini, betulin yang ini, kalau saya sih lebih baik upgrade, sekaligus upgrade. Jadi nanti ke motornya juga pasti lebih dingin, lebih terjamin dinginnya. Terus juga lebih gak gampang ngendap atau karatan ya, karena ini full aluminium ya. Dan Thailand, original Thailand guys, mantap ini, jos. Nanti untuk apa ya, mungkin ada kelanjutan di part 2 nya ya, nanti untuk yang pengen tahu hasilnya setelah terpasang dan performanya kayak gimana, nanti ada part 2 nya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan terburu-buru ya, pengen beli duluan, silakan, nanti linknya saya kasih. Nanti untuk, atau mau nunggu dulu apa namanya, tunggu dulu saya pasang, nanti saya spillin setelah terpasang dan hasilnya kayak gimana ya. Jadi dari segi kapasitas ya, kapasitas volume air radiator, jelas yang ini lebih banyak ya. Mungkin beda 100 cc atau berapa, yang ini lebih banyak pokoknya. Kalau yang ini lebih dikit ya, karena tipis ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi ya, dijamin PNP karena dimensinya aja sebetulnya. Kalau dari segi lebar, yang bikin mentok itu kan lebarnya ya, ke sampingnya itu. Nah kalau yang ini lebih panjang dikit ya, kalau yang ini lebih gambot, bisa disebut lebih gambot, tapi lebih kompak gitu, lebih compact, kecil, agak kecil dikit, tapi ketebalannya melebihi ini ya. Kalau ini ketebalannya paling 1,5 cm, yang ini 3 sentian nih, tebal banget. Kelihatan lah ya, sama ini mah dibandingin sama ini jauh banget, tipis ya. Oke, untuk link pembeliannya teman-teman langsung cek aja di deskripsi atau juga di kolom komentar ya. Mantap bosku. Daripada teman-teman ngorok yang ini ya, masih dapat besi-besi juga. Nah lebih baik upgrade ke yang aluminium. Oke, mungkin segitu aja tipsnya. Nanti ditunggu aja part 2 nya setelah terpasang ya. Oke, mantap bosku.